Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, jumpa lagi bersama saya Pak Syah dalam pelajaran bahasa Indonesia kelas 7. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa agar materi yang akan kita pelajari dapat dipahami dan bermanfaat buat kita semua. Marilah kita berdoa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Mari kita simak pembelajaran. Kali ini saya akan membahas tentang unsur intrinsik dari cerita fantasi. Ada beberapa unsur intrinsik. Unsur intrinsik di sini yang pertama adalah tema. Tema di sini sebagai rujukan penulis dalam penulisan cerita fantasi. Yang pertama adalah magic. Seorang penulis bisa menggunakan tema magic, kemudian supernatural, dan futuristik. Supernatural itu kaitannya dengan keajaiban. Magic adalah gaib, kemudian futuristik itu kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan masa depan. Selanjutnya adalah alur. Ada beberapa alur atau plot atau jalannya cerita yang bisa digunakan dalam penulisan cerita fantasi. Kita lihat contoh-contohnya atau macam-macam dari alur. Contoh yang pertama, alur yang bisa digunakan adalah pengenalan orientasi, kemudian rangkaian peristiwa atau kejadian, klimaks, dan resolusi. Ini rangkaian atau alur-alur yang bisa digunakan untuk sebuah cerita fantasi. Selanjutnya bentuk yang kedua, ini bisa dimulai dengan terjadinya masalah, kemudian klimaks dan resolusi. Resolusi ini adalah pemecahan masalah. Selanjutnya adalah alur yang ketiga, contohnya adalah tadi pengenalan, sama ya, pengenalan rangkaian kejadian atau peristiwa, kemudian klimaks. Jadi ada perbedaan pada bentuk yang sebelum-sebelumnya. Selanjutnya adalah tokoh. Yang ketiga adalah tokoh. Tokoh ini adalah sangat penting dalam sebuah cerita. Ada dua yang berarti ada tokoh yang berwatak baik dan tokoh yang berwatak jahat. Nah, tokoh yang berwatak baik itu disebut dengan protagonis. Jadi di dalam sebuah cerita pasti ada tokoh yang baik dan tokoh yang berwatak jahat. Tokoh yang berwatak jahat disebut antagonis. Selanjutnya adalah latar atau setting. Latar di sini ada tiga. Yang pertama latar tempat, contohnya kota, bisa berlatar desa, kemudian tempatnya bisa juga di hutan. Selanjutnya adalah waktu, hari, tanggal, bulan, atau menggunakan kata sejak dahulu. Pada zaman dahulu bisa, kemudian bisa menggunakan jam. Selanjutnya adalah latar suasana atau setting suasana. Jadi suasana di sini bisa memilih beberapa dengan banyak suasana, bisa suasana sedih, gembira, dan sebagainya. Selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang di sini adalah si penulis menempatkan dirinya sebagai apa. Kalau dia menempatkan dirinya
sebagai orang pertama, dia menggunakan kata aku. Jika si penulis menjadi orang pertama, maka dia menggunakan kata aku. Jika si penulis menggunakan orang ketiga, dia biasanya menggunakan nama orang atau kata dia. Jadi menggunakan kata aku untuk menjadi orang pertama, kemudian nama orang dan kata dia untuk menjadi orang ketiga. Selanjutnya adalah amanat, pesan yang disampaikan, yang akan disampaikan atau yang ingin disampaikan kepada pembaca. Nah, untuk mendapatkan pesan harus membaca semua teks cerita fantasi tersebut. Kita lihat pada teks untuk mengetahui apa yang telah kita pelajari sebelumnya tadi itu terkait dengan unsur-unsur. Di sini pada bagian orientasi terdapat pengenalan tokoh, pengenalan latar. Latar di sini ada latar suasana dan latar tempat. Di sini ada latar suasana, yakni di pagi yang cerah. Kemudian menggunakan orang ketiga, penulis itu menjadi orang ketiga. Kemudian latar tempat. Jadi pada teks ini terdapat pengenalan tokoh. Tokohnya siapa saja? Ardi, Andi, kemudian Dani. Latar tempatnya adalah Candi Trowulan. Sedangkan latar suasana, latar waktunya adalah pagi hari, suasana yang cerah. Selanjutnya di bagian komplikasi timbulnya masalah hingga memuncak. Ini timbul masalah yang pertama. Kemudian terdengar tolong. Kata tolong ini berarti timbulnya masalah. Tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Selanjutnya adalah komplikasi timbulnya masalah memuncak. Memuncaknya itu ketika ada di sini ada munculnya tiba-tiba di hadapan mereka muncul laki-laki bertubuh kekar. Dia kemudian ditanyakan, kalian bertiga, saya panggil untuk menemui leluhurmu. Laki-laki tegap itu berujar dengan penuh wibawa. Ketiga anak itu terbelalak. Nah, ini adalah komplikasi. Sedangkan resolusinya di sini adalah selesai Dani menyelesaikan kalimatnya terdengar dentuman. Mengagetkan juga. Dentuman keras. Bum. Seakan-akan ada yang mengangkat mereka bertiga, tiba-tiba sudah kembali ke daerah. Ini adalah bagian resolusi. Dari contoh ini mudah-mudahan dapat dipahami. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.